Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasulullah amma ba'd. Saya ibadullah. Nah, yang terhormat teman-temanku sekalian dan juga seluruh yang menonton video ini, semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Nah, pada saat ini saya akan membawakan sedikit kultum tentang itu akhlak adab, etika dan perilaku kehidupan manusia dalam sehari-hari. Apa sih yang harus kita tekankan akhlak dan adab itu? Nah, jadi pada hakikatnya adab itu sebenarnya adalah perbuatan. Jika kita tidak beradab, maka akhlak pun juga tidak ada. Kalau kita tidak ada adab, kita juga tidak berakhlak. Saya akan menekankan di sini, yaitu secara pengertiannya terlebih dahulu tentang akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang artinya penciptaan yang esensinya adalah dorongan halus untuk selalu mencintai kebajikan dan kebenaran. Nah, secara bahasa sendiri, khulukun bermakna budi pekerti, tingkah laku atau tabiatnya. Nah, kalimat tersebut juga mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan halkun yang berarti kejadian. Nah, dalam akhlak sendiri secara terminologi banyak beberapa pakar yang mengartikan akhlak itu sendiri. Salah satunya dari pakar ternama kita, yang pastinya kalian pernah teman-teman dengar semua, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri pernah berkata bahwasanya akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran itu sendiri. Dan banyak selain pakar Imam Al-Ghazali sendiri yang menyebutkan akhlak itu. Dari Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang dihabiskan. Maksudnya sesuatu yang mencirikan akhlak itu ialah kehendak yang dibiasakan. Ahmad Amin sendiri menjelaskan arti kehendak itu ialah ketentuan daripada beberapa kebiasaan. Kebiasaan inilah yang melahirkan perbuatan pada diri manusia untuk melakukan perbuatannya lagi. Nah, perbuatan-perbuatan manusia dapat dibilang menjadi akhlak ketika apabila memenuhi dua indikator ini. Nah, apa saja indikatornya itu tersebut? Indikator pertama, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali. Indikator tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh orang tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan itu menjadi kebiasaan bagi dianya. Lalu yang kedua, perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan kehendak dirinya sendiri. Kehendak dirinya sendiri itu bagaimana? Nah, inilah dia, kehendak dirinya sendiri adalah tanpa paksaan dari orang lain. Nah, lalu bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari eksternal secara seperti ancaman dan paksaan, atau sebaliknya melalui bujukan dan rayuan. Nah, lalu akhlak ini juga diperkuat lagi oleh dari statementnya Ibnu Maskuwai yang juga dikutip oleh Muhammad Abdullah Darwas. Nah, beliau mengatakan apa? Akhlak merupakan
suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan segala aktivitasnya secara natural tanpa membutuhkan nalar dan perencanaan. Dikutip dari Muhammad Abdullah Darwas, kalimatun fi mubadi'i ilmi al-akhlaq, cetakan Mu'assanah Hindawi 2017 halaman 1. Lalu kita masuk ke adab. Nah, akhlak itu dimaknai sebagai watak dasar manusia. Maka adab itu adalah ekspresi yang lahir dari watak dari manusia itu tersebut. Nah, yang sudah saya singgung tadi, bahwasanya kalau kita tidak beradab, maka kita akan hilang akhlak juga. Nah, ia hanyalah perangkat lahiriah semata, tidak lebih, sebab adab di sini bekerja berdasarkan warna akhlak. Ya kalau akhlak kita jelek, otomatis adab kita juga bakalan jelek dong. Ibarat saja begitu. Jika akhlak kita itu berwarna merah, adab pun juga berwarna merah, dan begitu seterusnya. Semisal indikator beginilah, lampu lalu lintas kan, lalu lintas saja ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, kalau misalnya akhlak kita tuh udah merah, ya kayak inilah PR Kementerian Prabowo lah. Menteri aja kalau warnanya sudah merah, berarti PR-nya belum terlaksanakan dengan begitu baik kan, begitu. Nah, sama kayak akhlak. Nah, kalau akhlak kita merah, ya sudah, berarti adab kita ya gak jelas gitu loh. Nah, kalau hijau berarti akhlak kita keren, adab kita keren. Begitu saja indikatornya. Makanya adab ada keterkaitannya dengan akhlak, dan ada juga keterkaitannya etika dengan karakter juga. Nah, di sini saya juga menjelaskan ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW tentang adab. Nah, mari kita dengarkan dulu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul alal muslimi sittun iza lakitahu fasallam alaihi wa iza da'a fa'ajibhu wa iza istansahaka fansohu wa iza atasa fahidallaha fasammathu wa iza maridu fa'udhu wa iza mata fatbahu tawahul muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim itu ada 6 bagian, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Lalu bila ia memanggilmu, maka penuhilah. Lalu bila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Yarhamukallah itu artinya adalah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, insyaallah. Lalu bila dia sakit maka jenguklah. Dan terakhir, bila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Itu bisa menjadi salah satu kita kategorikan suatu adab. Kenapa? Karena bila kita berjumpa dengan orang, pastikanlah kita mengucap salam. Assalamualaikum, hai bro. Waalaikumsalam, jawabnya. Nah, bila kita juga meminta nasihat dari seseorang, maka penuhilah. Kenapa? Misal ada seseorang, bro, gimana sih gini, gue butuh nasihat dong. Pasti kita bakal nasihatin yang semampu kita bisa dong. Nah, itu merupakan salah satu adab dan etika dong.
Nah, itu adalah salah satunya. Maka dari ini semua kita jadikan akhlak dan adab itu sebagai acuan terpenting kita untuk menuntut ilmu. Makanya kan ada orang bilang adab dulu baru ilmu, karena adab adalah kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Nah, salah satu ayatnya yaitu ada dari surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarullahi katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah itu sendiri. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, bahwasannya ingat, Rasulullah itu patut kita jadikan suri seladan kita. Rasulullah sudah mencontohkan yang tadi saya sebutkan, bahwa adab, akhlak, etika dan karakter itu harus tetap dijaga, dan itu bakal berguna sekali sampai di masa depan nanti. Bahwasanya Rasulullah sudah bilang, sudah mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa ayolah beradab, ayolah berakhlak. Lalu kita perlu menekankan pendidikan karakter dan etika. Orang-orang justru bakal senang melihat itu. Sahabat-sahabat Nabi bahwasannya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain mencontohkan kepada kita semua bahwa adab dan akhlak itu begitu sangat pentingnya, luar biasa. Dan juga kita tidak cuma mencontohkan kepada para sahabat Nabi juga, tetapi juga kepada para ulama. Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Imam Al-Hanafi, Imam Al-Bukhari, dan semuanya itu patut kita contohkan untuk akhlak adabnya. Dan Imam Al-Bukhari sendiri, Imam Al-Bukhari atau Imam Malik, saya lupa, mereka pernah bilang bahwasannya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka sebelum kita belajar ilmu, mau itu ilmu matematika, fisika, sains, teknologi, kita perlu yang namanya beradab dulu. Setelah itu baru kita niatkan untuk berilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sekian kultum yang lumayan lah bahasanya lah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada materi yang dirasanya kurang dipelajari atau kurang saya kuasai, ya mohon dimaafkan juga sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.